ibadah sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Oke, adik-adik bersikap yang baik ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah hari ini. Kita berdoa bersama ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah Tuhan yang telah Engkau berikan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami, bimbing kami untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak dan guru-guru sekolah minggu yang melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Oke, adik-adik tahu nggak, Tuhan Yesus itu baik loh. Setiap hari Tuhan memberikan kita anugerahnya. Kita diberi kesehatan, kita diberi keselamatan, kita diberikan hidup, dan itu selalu setiap hari Tuhan berikan pada kita. Oleh sebab itu, kita harus memuji Tuhan dengan semangat sebagai ucapan rasa syukur kita. Oke, kita pujikan lagu ini bersama-sama ya. Yuk kita semua bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Kita pujikan lagu ini dengan semangat. Oke? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, baik, angkat jempolnya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, angkat jempolnya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bener adik-adik, Tuhan Yesus itu baik dan Tuhan Yesus itu penolong kita satu-satunya. Yuk adik-adik tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Kita pujikan lagu ini bersama-sama, oke? Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya.
Puji nama Tuhan, adik-adik kita semua sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Nah, saat ini waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita beri sikap yang baik kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita pujikan lagu ini, firman Tuhan ku dengar, dengan segenap hati kita. Adik-adik yang ada di rumah boleh duduk di tempatnya masing-masing dengan manis. Kita akan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pujikan lagu ini sekali lagi. Kita mulai dari awal lagi ya, dengan segenap hati kita. Kita benar-benar siapkan hati kita sepenuhnya pada Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Shalom, adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi dengan Kak Shirley. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita sama-sama berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati setiap kami, berkati adik-adik sekolah minggu. Biarlah mereka tetap setia mengandalkan Tuhan dan dimanapun mereka berada, Tuhan selalu menyertai mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak beri judul Kesetiaan dari tokoh Yosua. Nah, adik-adik sekolah minggu kemarin, minggu kemarin kita sudah mendengarkan tentang buah-buah roh yang sudah dibahas tentang sukacita, kesabaran, penguasaan diri. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas tentang kesetiaan. Nah, kesetiaan ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yosua. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, adik-adik tahu nggak apa itu setia? Nah, setia itu adalah bisa diartikan seperti berpegang teguh, misalnya pada janji. Misalnya kita janji dengan seseorang, kita harus konsisten, kita harus menepati janji itu. Misalnya juga kita patuh, misalnya ada aturan dari pimpinan atau peraturan-peraturan apapun, kita tetap patuh. Nah, kita tetap taat dan juga kita tetap konsisten dan teguh hati. Misalnya kita punya seorang sahabat. Nah, kalau kita punya sahabat, tentunya kita akan melakukan hubungan baik kan dengan sahabat kita. Nah, jangan sampai kita punya sahabat tetapi kita ngomongin sahabat kita di belakang. Nah, nggak boleh seperti itu ya adik-adik. Jadi ketika kita setia, kita harus setia pada janji kita taat, kita harus menjalin hubungan yang baik dengan sahabat kita. Jangan sampai kita tidak taat ya. Nah, pada pagi hari ini adik-adik sekolah minggu, ada berapa sih buah roh? Yang pertama kasih sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pada kali ini kakak akan membahas satu buah roh saja, yaitu kesetiaan. Nah, adik-adik sekolah minggu, perlu kita ketahui bahwa orang yang setia, kalau misalnya ada orang yang setia, pasti dia akan berpegang teguh pada karakter buah roh. Misalnya apa? Yang tadi kakak sebutkan tentang kasih, sukacita, dan sebagainya, sampai ke penguasaan diri. Nah, adik-adik sekolah minggu, di kitab Amsal 20 ayat 6 dikatakan di situ, Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Nah, siapa sih tokoh di Alkitab yang digarisbawahi sebagai orang yang setia? Yang pertama, kita bisa mengetahui itu Daniel. Daniel ini adalah seorang yang setia dari pekerjaannya, yang dikatakan di Daniel 6 ayat 4. Kemudian, para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahannya. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau kesalahan apapun pada Daniel. Nah, kenapa para pejabat tinggi, para wakil raja itu pengen mencari kesalahan si Daniel, sampai-sampai dikatakan di Alkitab tidak diketahui bahwa apa kesalahan Daniel. Karena kenapa? Karena Daniel ini adalah orang yang setia. Setia melakukan kehendak Tuhan, setia dalam pekerjaannya. Bahkan dikatakan di Alkitab nggak ada sesuatu kesalahan pun yang didapati oleh dirinya Daniel. Kenapa? Karena Daniel ada seorang yang setia, dan bisa dikatakan dia ini dapat dipercayalah adik-adik. Adik-adik mau kan jadi orang yang setia, dapat dipercaya sama orang kan? Nah, maka dari itu adik-adik harus setia ya. Nah, Daniel ini tidak pernah melakukan kelalaian dalam pekerjaannya. Misalnya kegagalan, melakukan kesalahan, atau tidak pernah menyalahgunakan apa yang dia kerjakan. Nah, itu artinya Daniel ini bersih dari seluruh aspek pekerjaannya ya, dari aspek pekerjaannya saja. Nah, dia ini setia melakukan pekerjaannya. Jadi, hari ini tadi kita sudah mendengarkan tentang Daniel, bagaimana dia setia dari pekerjaannya. Sekarang kita akan membahas tentang Yosua. Kita belajar kesetiaan dari seorang tokoh yang bernama Yosua. Yosua adalah seorang yang setia juga. Walaupun Alkitab tidak jelas, tidak memperjelaskan atau tidak menuliskan hal itu. Namun itu akan terlihat ketika kita akan mendengarkan perincian pendahuluan tentang tokoh Yosua ini. Nah, mengapa kakak memilih tokoh Yosua sih untuk membahas kesetiaan? Karena gini adik-adik, tokoh Yosua ini boleh dikatakan sangat istimewa lah. Kenapa? Karena Yosua ini digambarkan dari Yesus Kristus sendiri. Karena apa? Karena namanya Yosua dengan nama Yesus artinya itu sama. Yehova, yang adalah keselamatan. Jadi Yesus Kristus yang menjadi jalan keselamatan bagi hidup kita, bagi hidup kakak, bahkan bagi hidup adik-adik sekolah minggu. Nah, sebagaimana ketika Yosua memimpin bangsa Israel memasuki Kanaan, sedemikian pula keselamatan di bawah kolong langit. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain daripada Yesus Kristus. Itu ada tercatat dalam Alkitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nah, Yesus ini taat sampai mati. Bahkan sampai harus mati di kayu salib loh. Yesus tetap taat, Yesus tetap konsisten, Yesus tetap berpegang teguh, berdedikasi, loyal. Untuk apa? Untuk menyelesaikan karya salibnya. Sampai dia harus rela loh mati di kayu salib demi kita semua. Nah, pada kali ini Yosua ini juga seorang bin Nun, yang sebenarnya adalah Hosea bin Nun, yang artinya juga keselamatan. Manusia selalu mencari keselamatan dengan caranya sendiri, dengan pemikirannya, dengan apa yang dia
lihat, oh mungkin itu sudah benar. Jadi seringkali manusia mencari keselamatan itu dengan kekuatannya sendiri. Tetapi pada pagi hari ini kita mau lebih ingat lagi bahwa Hosea bin Nun ini saat menjadi pengintai harus diganti namanya menjadi siapa? Yosua, yang berarti keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yehova. Yang tadi yang kakak sebutkan adalah di dalam Yesus saja. Nah, tidak bisa manusia mengupayakannya sendiri. Bilangan 13 ayat 8 dan ayat 16. Nah, kesetiaan Yosua dalam mempertahankan imannya bersama dengan Kaleb bin Yefune, kesetiaannya Yosua dalam terus punya sikap apa? Sikap hati yang positif dan selalu apa? Selalu bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah bangsa yang suka bersungut-sungut, bangsa yang mengeluh, tentunya sering kita dengar dari renungan-renungan sebelumnya, khotbah-khotbah sebelumnya, sering kita mendengarkan tentang Yosua, bagaimana bangsa yang selalu bersungut-sungut dan mengeluh. Tapi pada pagi hari ini adik-adik, kita akan belajar kesetiaan dalam hidup kita itu seperti apa sih? Nah, membahas kesetiaan memang cangkupan bahasanya ini sangat luas. Kesetiaan kan adik-adik, sebenarnya ini luas, cuma karena kesetiaan ini dapat diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Misalnya yang tadi kakak sudah bilang, setia dalam persahabatan kita, setia dalam aturan yang ada, tetap setia melakukan segala sesuatu. Tapi seperti halnya tadi sudah kita bahas tentang tokoh Daniel, bagaimana dia setia loh dari pekerjaannya. Nah, sampai-sampai wakil raja, para pejabat tinggi mencari kesalahannya si Daniel tidak ditemukan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar setia dalam ketaatan Yesus itu seperti apa. Nah, salah satunya yang tadi kita dengarkan, salah satu karakter Yosua yang dikatakan dia seseorang yang tidak pernah apa? Tidak pernah membantah. Baik kepada Tuhan, baik kepada pemimpinnya. Pada saat itu pemimpinnya itu adalah Musa. Nah, dia ini tidak pernah membantah sepatah kata pun. Ini adalah bentuk kesetiaan Yosua kepada Tuhan. Nah, orang yang setia akan menaati secara baik. Nah, kita mau bandingkan dengan perbantahan Musa saat pertama kali Tuhan ini mengutus Musa. Kita bandingkan dengan Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, ini aku, utuslah aku. Nah, kita juga bisa melihat pada saat itu Timotius yang masih merasa muda, bagaimana dia menjadi seorang yang setia kepada Tuhan juga. Nah, kita mau melihat bagaimana Yosua setia pada ketaatannya kepada Tuhan. Lalu kita mau melihat lagi bagaimana kita menjadi seorang yang setia sampai akhir hidup kita untuk melayani Tuhan. Yang tadi kita sudah dengarkan tentang Yosua, kita juga mau melihat bagaimana Yosua ini juga tidak hanya dia tidak suka membantah, dia juga seorang yang setia melayani Tuhan. Nah, dalam kesetiaannya melayani Tuhan menjadi suatu dasar bisa menjadi teladan yang baik. Bagaimana kita bisa juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita disuruh kita misalnya disuruh untuk melakukan sesuatu. Kita juga harus setia untuk melakukannya dengan baik, tidak membantah, tidak melawan. Nah, dari Yosua ini bagaimana dia setia melayani Tuhan pada akhirnya selama Yosua ini memiliki kepemimpinan, dia ini selalu membesarkan nama Tuhan. Sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Pada akhirnya hidupnya juga mendapatkan gelar yang sama yang dikatakan Yosua bin Nun adalah hamba Tuhan. Mengapa dikatakan dia hamba Tuhan? Karena Yosua sendiri telah hidup melayani Tuhan dengan setia loh. Tidak saja setia melayani Tuhan, melayani Musa, tetapi dia juga setia sampai akhir hidupnya. Nah, kita perlu memperhatikannya dalam kehidupan kita adik-adik sekolah minggu. Bagaimana mungkin kita pernah mendengarkan Yosua memimpin bangsa Israel merebut Kanaan, mendudukinya dan lain-lain. Akhirnya pada akhir hidup dari Yosua, dia ini dikenal sebagai seorang apa? Seorang hamba Tuhan. Tertulis 2 kali loh di Alkitab dikatakan Yosua ini seorang hamba Tuhan. Di Yosua pasal 24 ayat 29
yang dikatakan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu. Lalu Hakim-Hakim 2 ayat 8 dikatakan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu. Jadi adik-adik sekolah minggu, pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita melihat kepemimpinannya Daniel dari pekerjaannya yang dia setia, Yosua bagaimana dia tidak membantah sepatah kata pun ketika dia ada tugas dan tanggung jawab yang harus dia lakukan, dia ini tetap setia. Jadi pada pagi hari ini kita melihat bagaimana kesetiaan Yosua yang begitu luar biasa lah, yang begitu istimewa lah. Karena hanya dari Tuhanlah kita memperoleh keselamatan. Jadi adik-adik sekolah minggu, ketika nantinya kita memiliki tanggung jawab yang harus kita pegang, kita harus menepatinya. Kita tidak boleh membantah, kita tidak boleh bersungut-sungut. Terlebih kita tidak boleh mengeluh ya, karena kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita ada. Terlebih ketika kita sudah dipertanggungjawabkan dengan sebuah perkara yang kecil, maka lakukanlah dengan tidak bersungut-sungut ya. Oke adik-adik sekolah minggu, pada pagi hari ini kita bisa belajar dari tokoh Yosua ini. Biarlah kita semakin setia, semakin melakukan kehendak Tuhan. Amin. Nah, sebelum itu kakak akan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu kita belajar dari tokoh Yosua, bagaimana dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak membantah sepatah kata pun ketika dia melakukan tugas, dia melakukannya dengan setia dan tidak mengeluh. Bapak, kami bersyukur biarlah adik-adik sekolah minggu ini Tuhan, biarlah mereka juga tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan, setia mencari wajah Tuhan, biarlah mereka setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada ayat hafalan loh buat kita di Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.